Komentar pedas Marcos Santos setelah Arema libas Rans Nusantara. Arema FC tak hanya pesta gol saat menjamu Rans Nusantara FC, tapi juga menunjukkan taji sesungguhnya menjelang Super League 2025-2026. Namun, di balik skor telak 7-1, pelatih Marcos Santos justru menyampaikan komentar yang tak sepenuhnya memuji. Nada kritisnya memantik perhatian, bahkan terhadap kemenangan besar ini sekalipun. Laga uji coba antara Arema dan Rans Nusantara FC berlangsung di lapangan ARG, Lawang, Kabupaten Malang, Sabtu pagi, tanggal 19 Juli tahun 2025, di hadapan publik yang mulai penasaran dengan kekuatan anyar Singoedan. Skuad racikan Marcos Santos tampil meyakinkan sejak menit awal pertandingan. Dua gol cepat tercipta di babak pertama. Valdeci Moreira memecah kebuntuan lewat aksinya di menit ke-15, lalu Dalberto Luanbelo menggandakan keunggulan hanya 5 menit berselang. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 atas tim Liga 3 milik Raffi Ahmad itu. Memasuki babak kedua, dominasi Arema semakin tak terbendung. Dedik Setiawan mencetak gol ketiga di menit 56, hanya 3 menit kemudian, Dalberto menyempurnakan penampilannya dengan mencetak brace, membuat Arema semakin menjauh dan memperlihatkan tajinya sebagai tim yang siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sorotan kemudian tertuju pada Dwiki Mardianto, winger lokal anyar yang tampil mengejutkan. Ia mencetak 2 gol sekaligus dan menjadi pencetak brace kedua dalam laga tersebut. Aksi Dwiki membuktikan bahwa generasi pemain lokal di tubuh Arema berjalan dengan baik dan menjanjikan untuk masa depan klub. Namun di balik skor telak 7-1, Marcos Santos tak sepenuhnya puas. Ia justru memberikan komentar yang bernada pedas. Menurutnya, kemenangan besar itu belum cukup untuk membuat timnya jemawa. Ini kemenangan penting untuk menciptakan mentalitas juara, bukan hanya bagi pemain yang biasa duduk di bangku cadangan, tapi juga sikap tim yang telah menunjukkan perkembangan dalam waktu singkat, ucap Marcos. Ia menegaskan, Arema masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan sebelum memasuki Super League musim 2025-2026. Meski menang besar, Santos menyoroti pentingnya terus meningkatkan kualitas tim dan tidak cepat puas. Namun, saya rasa, kami masih harus meningkatkan lebih banyak lagi. Masih ada waktu yang bisa kami lakukan sebelum kompetisi dimulai, pungkasnya. Bangga, Arhan Fikri ukir nama Arema di level internasional. Dari Malang ke pentas Asia Tenggara, langkah Arhan Fikri bersama Timnas Indonesia U23 bukan hanya mencuri perhatian publik nasional, tetapi juga mengundang pujian dari pelatih kelas dunia. Arema FC sebagai klub yang membesarkan sang pemain pantas berbangga, sebab kini nama Arhan mulai menggema di level internasional. Pertandingan ASEAN Cup U23 2025 atau Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia U23 melawan Filipina, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menjadi salah satu panggung bersinar bagi Arhan Fikri. Pemain muda Arema FC itu tampil konsisten sejak awal turnamen dan mulai menunjukkan kelasnya sebagai gelandang masa depan Indonesia. Bermain di sektor tengah, Arhan tak tergantikan dalam 2 laga awal fase grup, bersama Tony Firmansyah dari Persebaya dan Robby Darwish. Ketiganya menjadi fondasi utama permainan Timnas Indonesia U23. Uniknya, dari 3 lini, hanya lini tengah yang tidak tersentuh rotasi pelatih Gerald Van den Boeck. Duet Arhan Fikri dengan Tony Firmansyah terlihat sangat padu. Bahkan dalam laga perdana menghadapi Brunei Darussalam, Timnas Indonesia tampil sangat dominan, menang telak 8-0. Dalam pertandingan itu, Arhan juga ikut menyumbang 1 gol, memperlihatkan kontribusinya tak hanya dalam mengatur tempo permainan, tetapi juga mencetak angka. Performa apik Arhan terus berlanjut saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina. Laga yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 itu kembali menegaskan peran sentralnya di lapangan tengah. Ia tampil disiplin, bekerja sama dengan Raihan Hanan dari Persija dan kembali berduet dengan Tony. Dalam beberapa kesempatan, tendangan kerasnya mengarah tepat ke gawang Filipina, namun masih bisa dimentahkan oleh kiper lawan. Tak heran jika namanya kini jadi buah bibir. Bahkan pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, yang juga mantan pemain kelas dunia asal Belanda, memberikan sanjungan tinggi untuk Arhan Fikri. Iya, tapi saya pikir ketika kami bermain dengan tim semuanya tahu bagaimana kualitas pemain lain. Saya pikir dia adalah pemain kelas dunia. Jika Anda bisa melihat pemain lain seperti Arhan Fikri, saya pikir dia bisa bermain di klub besar. Saya pikir dia punya kualitas yang besar, ujar Gerald Van den Boeck.
Ucapan tersebut menjadi penegasan bahwa pemain muda Arema FC itu kini telah diakui secara luas, tak hanya menjadi harapan klub. Arhan Fikri kini menjadi simbol kebanggaan Malang dan Indonesia, membuka jalan menuju karir yang lebih tinggi, dan menempatkan Arema FC dalam sorotan karena sukses membina talenta berkualitas internasional. Oleh Romeni cedera, Erick Thohir, jangan salahkan Arema FC dan Paulinho. Cedera parah yang menimpa oleh Romeni dalam laga panas Piala Presiden 2025 langsung menyita perhatian publik. Saat namanya dipastikan absen panjang, sorotan tajam pun tertuju pada Paulinho Moxelin dan Arema FC sebagai pihak yang terlibat dalam insiden. Namun, Erick Thohir mengambil sikap tegas dan mengejutkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara menyikapi ramainya perbincangan soal cedera yang dialami penyerang timnas Indonesia. Oleh Romeni, cedera itu terjadi dalam pertandingan antara Oxford United dan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025 yang digelar di Bandung pada tanggal 10 Juli lalu. Dalam laga tersebut, Paulinho Moxelin dari Arema FC melakukan tackle keras yang membuat Romeni harus ditarik keluar lapangan. Hasil diagnosa menyebutkan bahwa cedera pada kaki Romeni cukup serius dan memaksanya menjalani operasi. Kondisi itu menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Romeni, yang sejauh ini menjadi tumpuan lini serang, dipastikan absen dalam fase krusial tersebut. Menanggapi gejolak yang berkembang di publik, Erick Thohir memberikan pernyataan yang menyejukkan. Ia menegaskan bahwa cedera adalah bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola, dan tidak seharusnya ada pihak yang dijadikan kambing hitam. Cedera, ya cedera, itu yang saya bilang. Risiko cedera tidak hanya pada Ole, Ragnar Oratmangun juga cedera, tapi tidak ada yang menyalahkan Ragnar atau timnya. Begitu juga Victor Detan sekarang belum bisa main, terus disalahin Detannya, disalahin klubnya, kata Erick saat ditemui di Jakarta International Stadium, Jumat. Menurut Erick, tekanan publik kepada individu tertentu atau klub hanya akan memperkeruh suasana dan merusak semangat kebersamaan yang seharusnya dijaga di tengah persiapan timnas. Ia menilai bahwa menyalahkan Arema FC atau Paulinho justru kontraproduktif, terlebih dalam konteks pertandingan yang syarat tensi tinggi. Dengan nada tenang namun tegas, Erick Thohir mengingatkan publik untuk lebih bijak menanggapi dinamika di lapangan. Sepak bola adalah permainan penuh risiko, dan saat cedera terjadi, yang dibutuhkan bukan tudingan, tetapi dukungan.